Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022. Video ini terinspirasi akibat kenaikan harga pakan ikan yang terus-menerus terjadi kurang lebih sejak awal atau pertengahan COVID melanda di Indonesia hingga sekarang. Sekalipun kenaikannya sedikit demi sedikit, akan tetapi dampaknya makin lama dirasakan sudah barang tentu oleh petani akan semakin berat. Mengingat pelet adalah komponen terbesar yang menurut para ahli menelan biaya kurang lebih 70% dari total biaya produksi selama budidaya berlangsung. Sehingga dengan kenaikan yang terus-menerus ini saya terinspirasi kenapa budidaya ikan nila harus melakukan atau setidaknya kenapa harus bioblok. Kalau saya tidak salah kutip, bahwasanya untuk budidaya secara konvensional itu bisa menelan anggaran kalau diperbandingkan dengan jumlah konsumsi ikan yang dihasilkan untuk FCR-nya sebesar 1,5, kurang lebih itu, kecuali untuk biaya budidaya sistem minapadi yang artinya 1,5 kilo pelet menghasilkan 1 kilo daging. Nah, sekarang kita mencoba menghitung kalau pelet yang kita pergunakan terutama untuk benih awal itu tidak menggunakan 30% ke atas, yang mana otomatis laju pertumbuhan ikan akan terhambat. Sehingga dengan demikian pasti banyak petani, setidaknya itu yang saya ketahui, mempergunakan pelet dengan protein sebesar 32%. Nah, kalau sekarang harga pelet sudah di Yogyakarta 360, berarti 1 kilo pelet sudah dihargai sebesar 12.000, sehingga total feed conversion rasionya atau feeding conversion rasionya 18.000, sedangkan harga jual di Jogja 26.000, maka selisih penjualan ikan hanya sebesar 8.000 rupiah, atau taruhlah sekarang 12.000 rupiah, karena ternyata FCR-nya tidak 1,5 namun 1,3 atau 1,2. Dihitung untuk melakukan pembelian benih dulu dikurangi, sehingga untuk neto atau hasil bersih atau keuntungan bersih kurang lebih sekitar 6 sampai 10.000 rupiah. Itu hitungan kasar saya. Kemudian saya mencoba melakukan cara agar biaya produksi bisa kita tekan, namun laju pertumbuhan ikan dan kesehatan ikan tetap terjaga. Saya mencoba melakukan pemberian pelet sejak awal, sejak benih, dengan 26% kandungan proteinnya. Ini bukan semata-mata saya secara coba-coba, namun hal ini didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ibu Yuli Ekasari, seorang dokter dari Norwegia, dosen di IPB. Beliau pernah mencoba meneliti dalam budidaya ikan lele waktu itu, dan
didapatlah kesimpulan bahwasanya dengan FCR terlalu rendah. Waktu itu beliau memakai pelet sebesar 14%, hasilnya ternyata justru malah terlalu merugikan bagi petani kalau protein yang diberikan terlalu rendah. Nah, berangkat dari pijakan penelitian Ibu Yuli Kasari itu, saya mencoba mengimbangi dengan cara menurunkan biaya pembelian pelet sebelumnya. Saya memakai 32%, kemudian kalau besar 30%, saya coba turunkan ke arah 26%, sehingga tidak terlalu signifikan penurunannya. Dan hasilnya alhamdulillah laju pertumbuhan ikan tidak terhambat. Kesehatan ikan juga tidak terhambat. Malah biaya produksi saya selain pembelian pelet tadi menurun, juga pemberian pengaplikasian agar kualitas air tetap terjaga juga otomatis akan menurun. Sehingga laju kenaikan pelet bagi saya bukan merupakan suatu persoalan, karena ternyata justru biaya produksi saya selama berlangsungnya kegiatan berbudidaya ikan, biaya produksi saya dapatkan justru lebih rendah. Dan hasilnya juga sangat memuaskan, tidak kalah dengan biaya pelet sebesar 32%. Karena kalau tidak diimbangi dengan penjagaan kualitas yang sedemikian optimal, justru malah dengan pelet 32% kandungan proteinnya, apabila diberikan dari kecil hingga panen, biaya akan membengkak di dalam pemberian unsur C untuk mengimbangi nitrogen, termasuk juga untuk alkalinitas. Namun dengan saya turunkan proteinnya, biaya produksi saya tidak terlalu besar karena saya jarang memberikan sumber C. Karena sebagaimana para ahli mengatakan, batas toleransi protein yang tanpa tambahan sumber C adalah 26%. Sehingga pada waktu saya memberikan pakan 26%, maka otomatis saya tidak perlu memerlukan tambahan biaya produksi. Namun bakteri Bacillus yang saya taburkan di dalam badan air berkembang secara optimal, dan bakteri nitrifikasi secara otomatis juga tidak berkembang karena kalah dalam suksesi dengan bakteri Bacillus, sehingga kualitas air selalu prima. Mari kita lihat ikan-ikan saya. Rekan-rekan bisa lihat dan bandingkan dengan pakan protein 26% awal mula tebar benih, dan sekarang justru malah saya naikkan jadi 28%, bagaimana hasilnya? Ini ikan-ikan saya, rekan-rekan, gemuk dan sehat. Susah untuk pegang. Ini sebentar lagi panen, insya Allah minggu depan. Kita lihat yang lainnya. Ini yang agak masih kecil. Ini. Ini. Iya, rekan-rekan, ikan saya relatif gemuk, sekalipun protein pakan saya kurangi hampir 4%, bahkan awal mulanya 6%.
Nanti saya akan diperlihatkan pelet saya, karena pelet saya ada di rumah, untuk persentase proteinnya. Ini pelet yang saya pergunakan, Infinity dari Cargill Min 2 dengan protein sebesar blur ya 28%. Semula saya mempergunakan di pertengahan budidaya harganya 270.000 ya per sak ya rekan-rekan. Namun di saat membuat video ini saya tidak tahu harganya berapa, karena terjadi kalau tidak salah 3 kali kenaikan, dan terakhir saya membeli seharga 285 per sak, dari 270, 276, terus kalau tidak salah 282, terakhir 285. 4 kali kenaikan rekan-rekan, kurang lebih hanya waktu 2 bulan kalau saya tidak salah. Demikian saja video ini saya buat. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak bermaksud menyinggung ataupun mendiskreditkan suatu produk. Di sini hanya video sharing tentang pengetahuan semata-mata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.